gagal untuk menghadirkan konsentrasi pemain tersebut, teman-teman. Dan untuk Zidane butuh kepastian ya teman-temanku semuanya ya. Untuk Zidane sendiri tentu butuh kepastian juga. Dan di tengah menjadi sorotan yang sangat tajam, justru Zidane disebut menjadi opsi alternatif bagi manajemen klub tersebut. Namun peliknya di sini dia telah menegaskan juga ada sejumlah hal yang membuat dipastikan terlebih dahulu sebelum Zidane mau mengambil pekerjaan itu. Yaitu untuk Zizou sendiri butuh jaminan jika benar-benar ingin untuk tanda tangan teman-teman kontrak dengan Manchester United, dan ujar pelik tersebut ya dikutip dari Manchester United Informasi Berita Olahraga. Beberapa tahun terakhir ini kondisi di sana tidak pernah stabil. Dari pergantian dari manajer juga serta kualitas pemain sampai ekspektasi klub yang semuanya tidak lagi sama seperti era kejayaan mereka dahulu. Untuk yang berikutnya yaitu adalah selektif dalam memilih klub tersebut ya, baik itu Petit ya tentunya, yaitu memilih Zidane bukan tipe pelatih yang hanya tergiur oleh reputasi besar sebuah klub itu sendiri, dan ia akan menilai kualitas skuad tersebut dengan dukungan internal, namun hingga faktor pribadi sebelum membuat keputusan, baik itu kendala dari bahasa juga diyakini bisa jadi penghambat yang nyata teman-teman, atau hambatan yang sangat nyata. Jika dia tidak menguasai bahasa Inggris, komunikasi dan permainan akan sulit. Selain itu Zidane sudah sangat nyaman dengan kehidupannya di Madrid, dan meninggalkan kenyamanan itu bukan perkara sepele, lanjut Petit tersebut. Ya, untuk yang berikutnya yaitu adalah ketika demikian ya, untuk Petit ya, yaitu percaya Zidane memiliki kapasitas yang bisa membangkitkan Manchester United ya bila suatu saat menerima tantangan yang sangat besar. Dan apabila dia untuk mengubah keadaan, tentu ya saya merasa jawaban tersebut iya juga. Dan tapi untuk saat ini saya rasa untuk meragukan kualitasnya sebagai pemain Manchester United, pungkasnya tentunya. Dan untuk top klasemen sementara Premier League pada pekan ini, yaitu Liverpool berada pada peringkat pertama dengan rating poin 15, peringkat kedua dengan rating poin Arsenal dengan rating poin 13, peringkat ketiga adalah Crystal Palace dengan rating poin 12, peringkat ketiga tentunya. Untuk yang berikutnya yaitu kita akan membahas juga dalam segmen hiburan kita untuk hari ini teman-teman. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini tentunya. Untuk pembahasan yang berikutnya adalah merupakan pembahasan yang sangat menarik tentunya ya teman-teman, yang akan kita bahas untuk hari ini, yaitu adalah Jurgen Klopp ya beri sindiran sangat tajam untuk Manchester United ya tentunya. Apa yang terjadi sebenarnya, apa yang akan dia katakan? Ya tentunya dalam informasi ini ya teman-temanku semuanya adalah yang akan saya sampaikan adalah merupakan pembahasan yang sangat menarik sekali, karena di sini adalah merupakan beberapa sindiran yang mungkin ya di luar dugaan kalian semua, atau di luar nalar ya tentunya. Apakah sindirannya yang akan disampaikan tersebut yang mungkin itu yang akan terjadi teman-teman. Dan bagi Manchester United tadi ya, untuk dalam beberapa pelatihnya atau yang akan dicari pergantian dari Ruben Amorim tersebut, mungkin akan segera terselesaikan, atau rumor ini apakah benar teman-teman. Ya baik, kita akan masuk ke dalam pembahasan kita tadi ya teman-temanku semuanya, dalam gosip apakah atau rumor apakah yang akan terjadi ya tentunya untuk Jurgen Klopp berikan sindiran tajam untuk Manchester United. Apakah yang terjadi sebenarnya yang ia katakan? Ya tentu ya dari beberapa informasi tadi juga ya teman-teman ya, kita bisa mengambil sedikit kesimpulan bahwa dari beberapa pelatih tentunya dari Arne Slot juga ya teman-teman, dan Amorim juga itu telah membicarakan beberapa hasil dari kesepakatan mereka juga tentunya. Dari informasi-informasi yang kita kumpulkan teman-teman, dan informasi tersebut ya bisa dikatakan dengan rumor saja tentunya teman-teman.
Ya, jangan lupa teman-temanku semuanya untuk terus tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini juga ya teman-teman. Dan anggaplah sebagai hiburan semata saja. Dan dari untuk sindiran tajam ya untuk Manchester United, apa yang terjadi sebenarnya yang ia katakan, baik itu dari Jurgen Klopp ya, yaitu kembali menjadi bahan perbincangan setelah melontarkan komentar sinis ya terhadap Manchester United yang tengah limbung di awal musim Premier League 2025-2026 teman-teman. Dan setan merah kini untuk terjembrat ya tentunya ya, yaitu di posisi ke-14 klasemen setelah hanya meraih 2 kemenangan dari 6 laga yang telah dijalani. Baik itu teruntuk kekalahan yaitu terbaru saat berusia Brentford juga teman-teman. Dan situasi ini semakin menambah baik itu tekanan pada Ruben Amorim sejak ditunjukkan pada awal musim yang lalu. Dan untuk dari manajer asal Portugal itu belum juga mampu untuk mengangkat performa Manchester United. Dan pada musim ini sebenarnya mereka harus finish di urutan ke-15 Premier League 2024-2025. Yaitu dan gol yang sangat lolos ke kompetensi Eropa setelah takluk di final Liga Eropa dari Tottenham Hotspur. Ejekan dari Klopp sendiri, baik itu Klopp yang telah bertahun-tahun menjadi rival utama Manchester United kala untuk masih menunggangi Liverpool, yaitu tidak menyia-nyiakan momen untuk menyindirnya tersebut dalam wawancara tersebut. Dan ia diposisikan sebagai head of a global football di Red Bull, dan ia juga telah menegaskan klub-klub yang kini ia tangani bisa jadi batu loncatan pemain tersebut. Namun klub untuk menambahkan dengan nada yang mengejek juga, tapi jelas bukan lagi dari Manchester United. Dan kami bukan untuk destinasi akhir bagi kami, bukan Liverpool atau seperti dulu Manchester United. Kamu boleh menulis itu, ujar Klopp sambil tersenyum penuh sindiran. Untuk yang berikutnya yaitu adalah masih ada kas Klopp kembali ke pinggiran lapangan teman-teman. Yaitu menurut meskipun juga yaitu menutup pintu untuk saat ini, Klopp tidak sepenuhnya untuk menghilangkan dan kemungkinan kembali melatih suatu saat nanti teman-teman, atau suatu hari nanti. Dan saat ini saya benar-benar yakin tidak akan melatih lagi, tapi ya siapa tahu mereka nanti saat berusia 65 tahun saya berubah pikiran dan orang-orang bisa saja berkata, bukannya dulu bilang pensiun permanen, dan saya dan ya tentunya. Dan waktu itu memang yakin 100%, tapi sekarang saya sama sekali tidak merindukan pekerjaan itu, tegas Klopp sendiri teman-teman ya. Untuk Klopp sendiri mungkin tidak tertarik jadi pelatih lagi ya teman-teman. Untuk yang berikutnya yaitu adalah pembahasan dalam segmen hiburan kita untuk hari ini, yaitu adalah krisis ya dari Manchester United, dan Amorim ungkap kebutuhan pemain gila di skuadnya. Ya, siapakah dia? Akan kita bahas secara singkat dan padat saja teman-teman. Ya, untuk dari awal musim Manchester United yaitu kembali dipenuhi dengan rasa kekecewaan di bawah Ruben Amorim. Baik itu belum yang sesuai, bahkan ya untuk dalam beberapa penempatan juga, yaitu mereka di papan bawah klasemen Liga Inggris. 6 pemain hanya berhasil 7 poin, jauh dari ekspektasi sangat di awal. Pada musim lalu Manchester United finish di posisi ke-15, dan fans berharap ya tentunya pada musim baru yaitu membawa perubahan dan datangnya Benjamin Sesko dan banyak lagi tentunya, dan sempat membuat optimisme sangat tumbuh. Sayangnya untuk gebrakan transfer itu bukan memberikan dampak yang nyata di lapangan ya. Baik itu dari penderitaan makin bertambah usai tersingkir di ajang Piala Carabao Cup, dan kekalahan yang sangat mengejutkan dari tim kasta keempat yaitu adalah Derby Town lewat adu penalti yang memberikan rapuhnya mental Manchester United. Dan untuk hasil itu yaitu menjadi pukulan yang sangat telak juga, yang makin mempermalukan nama besar klub tersebut. Sorotan tersebut tentunya kemudian untuk mengarahkan pada Amorim yang belum genap semusim bekerja di Old Trafford, dan suara-suara
sumbang tersebut yang mungkin akan muncul, termasuk dari legenda klub tersebut teman-teman. Dan untuk yang berikutnya yaitu mungkin ya tekanan pada taktik Amorim, dan kritik yang sangat besar juga dialamatkan pada Amorim adalah soal taktik yang kaku, dan ia juga selalu setia dengan skema 3-4-3 meskipun hasilnya jauh dari kata yang memuaskan tersebut. Dan untuk dari pendekatan ini membuat publik bertanya-tanya soal fleksibilitas sebagai pelatih. Alih-alih untuk mengubah pendekatan, Amorim tetap bersikeras untuk mempertahankan taktik andalannya tersebut, dan menurutnya masih utama bukan pada formasi melainkan mental para pemain yang belum cukup tangguh, dan itu berharap ya skuadnya bisa bangkit dengan kerja keras dan determinasi yang sangat tinggi teman-teman. Itu teman-temanku semuanya adalah informasi berita olahraga yang dapat saya sampaikan ya tentunya teman-teman. Dari informasi ini kita apa yang saya sampaikan ya tentunya anggaplah sebagai hiburan semata saja. Jika ada saya salah kata teman-teman, saya mohon maaf saja. Saya akhiri dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.